Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1 materi PKN dan IPS. Sudah siap kan? Silakan anak-anak persiapkan buku tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Silakan anak-anak buka halaman 11. Siapkan spidol atau stabilo. Materi ini adalah materi PKN. Tetapi sekalian membaca, sekalian mencari pikiran pokok atau ide pokoknya ya. Judulnya tentang keberagaman dari masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ingat, langkah untuk mencari pikiran pokok adalah fokus pada kalimat pertama atau fokus pada kalimat terakhir. Kira-kira ide pokok pada paragraf ini ada di kalimat pertama atau terakhir ya? Iya, betul. Ide pokoknya ada pada kalimat terakhir. Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh banyak terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita lanjut ke paragraf berikutnya di halaman 12. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Kira-kira pada paragraf ini ada di kalimat pertama atau kalimat yang terakhir ya? Iya, betul. Ada di kalimat utama. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Ini sekaligus memberikan penjelasan tentang arti keberagaman. Kalian juga boleh menuliskannya di buku tulis kalian. Inti dari keberagaman. Karena sering muncul soal-soal yang mempertanyakan apa sih keberagaman itu? Keberagaman suatu kondisi yang terdapat banyak perbedaan. Intinya begitu. Oke, paragraf 3. Orang mengatakan bahwa keberagaman itu indah. Contoh indahnya keberagaman dapat kita lihat dari pemandangan di dalam laut. Pemandangan di dalam laut menampilkan berbagai jenis ikan dan karang. Perbedaan itu menampilkan pemandangan yang sangat indah. Untuk kalimat ini jelas sekali ya anak-anak. Ide pokoknya ada di paragraf paling awal. Orang mengatakan bahwa keberagaman itu indah. Nah, kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasnya. Begitu. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Kalian juga akan merasa lebih senang menonton televisi berwarna jika dibandingkan dengan televisi hitam putih, betul? Ya. Pemandangan bawah laut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia yang beragam akan lebih indah daripada yang seragam. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Bisa menemukan pikiran pokoknya ada di mana? Di awal atau di akhir? Iya, betul. Khusus paragraf ini ada di
akhir. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Pikiran pokoknya itu sepanjang itu, tetapi kalau ide pokok dia lebih ringkas, yaitu keragaman menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Begitu ya anak-anak? Oke, kita ke paragraf terakhir. Keragaman dalam masyarakat dapat menjadi tantangan karena orang yang berbeda pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan dapat berlebihan dan diiringi tindakan yang merusak persatuan, dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maksud kalimat ini adalah biasanya kalau kita terlalu fanatik atau terlalu mencintai kesukuan kita, maka akan berbuat anarki atau berbuat yang tidak baik, merusak keutuhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya perlu dilaksanakan. Upaya mewujudkan kerukunan dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Kira-kira ini lebih ke paragraf induktif atau deduktif. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Iya, lebih ke sini ya, tapi cukup pendek sekali. Keberagaman dalam masyarakat dapat menjadi tantangan. Oke, demikian tadi pembelajaran PKN. Intinya tentang keberagaman, bahwa keberagaman di Indonesia itu luar biasa. Kemudian kita harus menjunjung tinggi keberagaman tanpa harus mengutamakan kesukuan kita sendiri. Kita harus menghormati suku, agama, ras orang lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang IPS di halaman 13. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat di Indonesia disebabkan oleh inti pada bacaan ini kita akan tahu kenapa sih di Indonesia itu banyak suku bangsanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buka halaman 14. Di halaman 14 ini menceritakan tentang 5 faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentang letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia ya anak-anak, silahkan diganti. Serta dua benua, benua Asia dan benua Australia, menyebabkan kita menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, banyak perdagangan yang melewati Indonesia ya, sehingga mempengaruhi kebudayaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan mereka. Coba bayangkan ketika ada orang asing melewati Indonesia, kemudian dia sempat singgah di Indonesia, otomatis akan mempengaruhi budaya Indonesia. Yang kedua, kondisi negara Indonesia yang bersifat kepulauan ya. Kepulauan itu banyak pulau. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauannya masing-masing akan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai
tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Kata kuncinya di sini ya. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan lingkungan masing-masing. Digarisbawahi. Jadi, mereka mengembangkan sesuai kebutuhan mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama di Indonesia. Makanya di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, datar rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman dan tumbuhan, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Ini contohnya ya anak-anak. Masyarakat daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Seperti perbedaan rumah. Jadi kalau di daerah pantai itu cenderung memiliki rumah yang jendelanya besar-besar, atapnya tinggi karena mereka butuh sirkulasi udara agar di dalam rumah tidak panas. Sedangkan di daerah gunung biasanya atapnya dibuat rendah dan jendelanya cenderung kecil. Mata pencaharian, makanan pokok, pakaian dan kesenian bahkan kepercayaan itu akibat perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat. Kemudian, sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisinya yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Fokus pada kata ini. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Maksudnya, kalian bisa membayangkan jika kalian berada di daerah yang pelosok ya, pedalaman. Bahkan akses jalan menuju rumah kalian itu sangat terbatas. Tanahnya belum diaspal. Nah, itu otomatis itu akan membuat budaya di daerah terpencil kalian, membuat budaya sendiri. Seperti itu. Nomor 5, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima, ada yang tidak. Nah, ini yang membuat perbedaan kebudayaan masing-masing. Ya, di sini. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan dan dengan budayanya sendiri dan tidak mau menerima budaya dari luar. Ini yang akan mengakibatkan asimilasi budaya ya jika masuk budaya luar ke dalam. Oke, penjelasannya sudah selesai. Kegiatan selanjutnya tugasnya adalah ada di halaman 15, difoto dan dikirim ke WA wali kelas. Itu tadi faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan pengetahuan yang kalian ketahui. Bagaimana dengan kondisi alam daerahmu? Ini kalian diminta menceritakan kondisi daerahmu. Misalkan, kondisi alam daerahku berbukit-bukit, banyak pohon dan tanaman yang dijadikan sumber bahan pangan. Misalkan seperti itu ya, banyak sawah, misalkan seperti itu. Atau lebih cenderung daerah datar, dekat dengan jalan raya, misalkan seperti itu. Silakan kalian tulis sendiri. Oke, nomor 2, faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Nah, tadi kan ada 5 faktor. Silakan kalian membaca ulang mana yang menjadi perbedaan antara daerahmu. Daerahmu itu kan daerah Jawa dengan daerah lain. Atau kalian mau fokus ke
suku bangsa yang ada di Karanganyar ya dominan Jawa. Apa yang menyebabkan perbedaan dengan daerah lain? Dari 5 faktor itu kalian boleh pilih lebih dari satu, tulis di sini. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan yang ada di Indonesia ini? Perbedaan keragaman suku bangsa di Indonesia ini ditulis di sini ya. Oke, yang dikumpulkan wali kelas hanya ini, tetapi tambahan latihan ada di halaman 26 nomor 1 sampai 10. Terima kasih, tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.